Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita akan membahas tentang pelayanan Injil dan air mata. Kita akan baca dalam Galatia 4 ayat 19-20. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini, dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Nah, saudara, tidak ada hal yang lebih menyakitkan dibanding konflik relasional. Apabila itu terjadi dengan orang yang kita kasihi. Hal ini pengalaman yang sering kali dihadapi oleh Rasul Paulus. Hatinya begitu pedih saat anggota jemaat Galatia berubah sikap terhadap dia. Nah, tadinya ia dianggap seperti seorang malaikat, bahkan seperti seorang Yesus Kristus, meskipun ia punya banyak kelemahan. Dalam Galatia 4 ayat 14, ia dikatakan bahkan penampilan wajahnya menjijikkan. Tapi ia disambut begitu luar biasa. Tak berapa lama kemudian, mereka memperlakukan Paulus seperti seorang musuh. Galatia 4 ayat 16. Tadinya dianggap malaikat, sekarang dianggap musuh. Nah, saudara, terlepas dari bagaimana kita melayani Tuhan, melayani Injil Tuhan, melayani gereja Tuhan, di kantor, di publik, esensi pelayanan Injil adalah sebagai berikut. Yang berdosa, seorang yang berdosa melayani orang yang berdosa lainnya dengan berita sukacita bahwa Kristus telah mati dan dibangkitkan untuk kedua belah pihak itu. Nah, implikasinya adalah sebagai berikut. Karena baik yang melayani dan dilayani adalah orang yang berdosa, pelayanan selalu mengandung resiko. Pelayanan Injil, hamba-hamba Tuhan ataupun siapapun itu jemaat Tuhan yang melayani, menginjili, melayani, bisa dapat dimengerti, bisa disalah mengerti, bisa difitnah, bisa dijauhi, bisa dimusuhi, dibenci, dicuekin, tidak dihargai, tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Nah, saudara, menghadapi perlakuan tidak adil tersebut, seorang pelayan Injil yang merupakan orang yang berdosa juga seringkali secara refleks berespon sebagai berikut. Mengasihani diri, tidak peduli lagi dengan orang lain yang ia layani, atau dia melayani asal-asalan. Nah, saudara, seorang filsuf Jerman, Friedrich Nietzsche, pernah berkata, "Apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu semakin kuat." Kalimat itu benar, tetapi hanya separuh benarnya. Memang ketika kita difitnah, dimusuhi, seorang pelayan Injil mungkin akan semakin tegar, tahan banting dalam pelayanan berikutnya. Namun saudara, ia akan menjadi seorang yang sinis, pahit saudara, apatis, ataupun dia orang yang kalkulatif, hitung-hitungan. Nah, buat apa saya kerja sungguh-sungguh baik melayani dia, akhirnya saya diperlakukan seperti keset kaki? Nggak mau saya. Nah, saat kita berkata seperti itu, entahkah dalam hati ataupun dengan nada marah kepada seseorang, saudara, kita sebenarnya melengsarkan Tuhan daripada tahtanya. Dan kita menjadikan harga diri sebagai Tuhan kita. Kita lupa bahwa di dalam Kristus harga diri kita telah diakui penuh satu kali selama-lamanya. Saat ia rela mati bagi kita ketika kita masih memusuhi dia, kita masih mencueki dia, bahkan memberontak kepada dia. Saudara, kita lupa Tuhan itu dekat, kita lupa bahwa Tuhan memberikan kasih karunia, dan kasih karunia-Nya itu cukup bagi kita. Saudara, bagi kita yang melayani, kasih karunia-Nya cukup bagi kita, supaya kita bisa mengasihi secara tulus kepada orang-orang yang membenci kita. Bagi orang yang kita layani, kasih karunia kita
kasih karunia Allah cukup untuk transformasi hidup, untuk memulihkan, membangun umat Allah. Nah, saudara, meskipun ini sangat lama dan sangat lambat terjadi, tapi inilah perspektif ilahi. Nah, kalau kita berdiri 2000 km di atas permukaan laut, kita akan melihat daratan itu dengan sangat berbeda. Kita bisa melihat seluruhnya dengan baik. Nah, demikian juga saudara, kalau kita melihat dengan perspektif ilahi, sikap kita akan berbeda. Relasi yang menyakitkan akan tetap terasa sakit, namun Anda akan bisa bertahan sampai ujung, berjuang sampai akhir. Anda akan dimampukan untuk melihat seperti Paulus melihat, merasakan seperti Paulus rasakan, menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Galatia 4 ayat 19. Nah, saudara, akhirnya agar Kristus dapat memakai kita dengan dahsyat di dalam tangannya, Ia perlu terlebih dahulu menghancurkan kita dengan dahsyat pula. Yang perlu dihancurkan adalah kecintaan kita kepada hak-hak kita ataupun harga diri kita. Itulah salah satu alasan Tuhan mengizinkan air mata dalam pelayanan. Setiap linangan air mata kita untuk orang-orang yang tak tahu terima kasih adalah means of grace untuk mengikis ego kita, kepahitan kita, kecenderungan kita untuk mengasihi diri kita sendiri. Nah, setiap itu terjadi, percayalah, Allah sedang semakin mengubahkan Anda dan saya seperti Kristus yang luar biasa. Kiranya Tuhan boleh menolong kita mengerti apa artinya air mata dalam pelayanan Injil kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menguatkan kita. Tuhan Yesus membangun hati, karakter, dan iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Lewat teladan Paulus, Tuhan, kami belajar untuk rendah hati, untuk melihat kembali kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Kasih Tuhan begitu luar biasa kepada kami dan kepada orang-orang yang kami layani. Tuhan, kikislah ego kami. Hancurkanlah kesombongan kami. Hanyalah kami boleh melihat bukan kepada hak-hak kami, tetapi kepada panggilan Kristus dan teladan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami melayani dengan penuh sukacita dan penuh kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.